Halo Connectation, kembali lagi bersama saya Marvin Ade dan saya Johan di dalam Connect Stories, sebuah program podcast dari Connectpedia yang mengulas berbagai macam cerita menarik dari teman-teman pebisnis dalam menjalani bisnisnya. Dan kita akan mencoba menggali sisi lain yang jarang diceritakan oleh para pebisnis. Dalam episode kali ini kita spesial banget nih. Biasanya kita online, sekarang kita di offline. Kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta. Wah. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Clemens di sini. Jadi kita akan cerita. Mungkin teman-teman Connectation di sini belum tahu ya mengenai siapa itu Pak Clemens. Nanti kita ngobrol lebih jauh mengenai hal itu. Jadi mungkin bisa diceritain sedikit Pak Clemens. Pak Clemens ini siapa nih? Soalnya kalau kita ngomong mungkin salah-salah. Jadi Pak Clemens sudah memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, halo Wanit, senang banget nih bisa berada di sini, Surabaya. Jadi baru tiba tadi pagi nih kan, wah, habis meeting spesial, gitu kan, buat Connectpedia, apa namanya, Connectizen ya kan, buat teman-teman semoga nanti bisa kenalan sama teman-teman baru semuanya. Jadi saya biasa perkenalkan diri, nama saya Clemens Raharja, foundernya dari The Entrepreneur Society. Kita tuh bangun komunitas pengusaha di mana kita tuh sebenarnya tujuannya supaya kita tuh bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Jadi salah satunya kayak gini. Jadi kalau bisa kita tuh lebih ke apa ya? Sebenarnya saya ngeliat karena saya lama merantau di Melbourne dulu dan begitu di sana tuh saya ngeliat banyak sekali orang-orang tuh yang apa ya, menghargai adat dan budaya kita. Cuman kadang-kadang kita tidak menghargai kan. Jadi akhirnya terus pas kembali ke sini nilai patriotismenya terbangun gitu. Jadi mulai gitu Indonesia tuh kuat dari Sabang sampai Merauke kalau kita bisa bergandengan tangan tanpa melihat perbedaan ya. Itu bisa gandengan tangan semua berkolaborasi, itu Indonesia tuh negara yang kuat banget. Makanya jadi salah satu visinya kita tuh di The Entrepreneur Society adalah mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Peluangnya dari teman-teman harus gitu kan. Makanya kenapa? Karena pengalaman ngerantau dulu saya temenan dengan orang-orang dari yang warna kulitnya hitam, putih, hijau, merah, biru. Itu gak galaksi ya. Tapi kita temenan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, gak pernah tahu karena Tuhan bisa mempertemukan. Nanti tiba-tiba bisa jadi malaikat yang nolong kita pas lagi sulit atau lagi apa, atau mungkin nanti jadi network, jadi supplier, jadi apa, kita nggak pernah tahu gitu loh. Makanya awalnya dibentuknya The Entrepreneur Society ya gitu, sifatnya sosial. Kita kumpul teman-teman saling sharing gitu kan, saling berbagi, kolaborasi. Dan ya semoga nanti bisa sama teman-teman Connectizen bisa banyak kolaborasi. Kita banyak lah di Surabaya juga ada beberapa teman-teman, di Jakarta, di Medan, di Bali, jadi udah tersebar. Cuman ya memang setelah pandemi rada dingin. Ini mulai hari ini pandemi jam start lagi. Jadi besok kita ada kumpul bareng gitu kan, kumpul sama bareng-bareng di sini. Nanti kenalan juga Pak Martin juga datang besok, kita kenalan teman-teman, bawa kartu nama tukar-tukar gitu ya biar mana tahu nanti nyamuknya mana kan. Kalau ke Jakarta feel free datang kantor kita juga mau bikin event di situ juga boleh. Muat 50-100 orang kalau mau. Kita bikin something bareng-bareng. Gitulah singkatnya. Mungkin kalau boleh nambahin dikit ya. Jadi ada nggak kayak cerita yang benar-benar this is the first step-nya dulu, awal tuh ceritanya kayak gini? Oh iya, dulu bangun awalnya. Iya. Jadi dulu tuh awalnya sebenarnya emang saya demen networking, ikut masuk ke sana sini. Cuman pada saat itu Indonesia kalau ngomongin komunitas banyak yang flexing. Jadi kalau yang udah di atas kayaknya wah, lu siapa? Punya apa? Bisnis lu apa? Kayaknya yang kecil-kecil atau UMKM mau masuk tuh kayak gimana? Apalagi waktu itu saya baru balik, baru mulai bisnis lagi di sini, jadi kayak wah nggak nyambung nih, nggak enak nih gitu kan. Akhirnya banyak bergabung di sana sini, tapi dapat network teman-teman yang tulus dan akhirnya mulai dari ngumpul dari kafe ke kafe tuh 2016-2017 sampai akhirnya kita mulai per 2018 pakai brandnya The Entrepreneur Society dan itu resmi dan akhirnya kita bikin sebulan sekali kumpul bareng. Cuman akhirnya mereka juga udah bilang kayaknya kalau cuma ngumpul-ngumpul tukar kartu nama network kok kayaknya kosong, kenapa nggak ada pengajarannya. Nah mulai dari situ kita pada berbagi, akhirnya saya mulai ikut ngajar juga. Saya punya pengalaman kan bisnis kritis dari nol, dari kita sebagai anak rantau dulu belasan tahun di Melbourne dari 2003 ke 2015. Jadi itu akhirnya saya tulis dengan pengalaman karir sampai akhirnya kita bikin kurikulum dasarnya itu ada 4, 6, dan 8 dan ya gitu yang kita ajarkan. Dan dari situ akhirnya teman-teman yang lain juga turut terpanggil untuk berbagi ya. Akhirnya yang punya pengalaman berbagi ya, jadi kakak kelas, adik kelas, jadi kan saling berbagi, nanti akhirnya saling berkolaborasi gitu. Jadi ya kita sama-sama saling dukung. Mulainya dari kafe ke kafe sampai akhirnya
Ya puji Tuhan kita punya kantor sendiri udah sekarang. Udah punya center. Keren ya. Lokasinya di Jakarta. Jakarta Kalau ya. kita ke Jakarta harus mampir lagi. Nah nanti teman-teman ini Connectpedia kan udah tempat. Kalau teman-teman tes ngumpul, gabungin aja. Oke, Sekalian kan itu. Ya nggak mana tahu nanti jadi apa kan namanya networking. Iya. Kita nggak pernah tahu bisa ketemu siapa-siapa teman-teman gitu. Boleh. Oke. Nah, mungkin kalau tadi memperkenalkan sedikit jadi mentor bisnis kebanyakan dari member-member juga kebanyakan sebagai bisnis mentor. Kemudian di IG profilnya juga ya. Sempat stalking. Stalking. Mungkin kalau ngomongin pertanyaan dari mungkin connection di sini kebanyakan bingung atau belum tahu sih bisnis mentor itu apa sih? Nah, mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bisnis mentor itu seperti apa? Terus kalau misalnya connection ingin punya mentor itu kriterianya atau caranya gimana sih? I see. Sebenarnya kalau ngomong mentor, saya punya banyak mentor. Mentor dari berbagai macam industri atau sudut pandang, sampai religi, sampai kehidupan juga ada mentornya. Karena mentor itu adalah orang yang lebih punya pengalaman dan mereka yang secara praktis sudah menjalani gitu istilahnya. Jadi bisnisnya. Betul. Makanya kalau kita ngomongin, saya ada mentor di bidang properti, saya ada mentor di bidang IT. Itu teman-teman yang udah mungkin 50, 60, 70 tahunan gitu kan istilahnya. Dan mereka tuh yang perusahaannya udah pada TBK, udah IPO gitu kan. Jadi kenapa kita perlu mentor, kriteria seperti apa ya? Sebenarnya orang-orang yang benar-benar praktisi dan bisa menunjukkan jalannya. Saya nggak ngomongin motivasi atau coach, itu beda. Tapi saya ngomonginnya lebih ke arah mentor itu, kalau kita di Editorial Society sifatnya sosial. Jadi teman-teman pada datang, ada yang datang ke kantor nih curhat, dia bilang, kok nih aku posisinya gini, sekarang mesti gimana. Nah jadi biasanya bisnisnya stuck. Mungkin teman-teman pernah ngalamin kalau bisnisnya stuck atau apa gitu ya. Biasa saya kasih pemetaannya, tadi kan kurikulum dasarnya kan ada 4 esensi kewirausahaan. Itu mindsetnya untuk memulai, buat yang mulai dari nol. Ada 6 kelas. Nah 6 kelas ini mungkin saya bahas sedikit boleh ya? Boleh. 6 kelas ini tuh semua pengusaha akan ngalamin. Kelas 1, kelas 2 tuh mungkin yang omsetnya belum stabil. Dia di sini mungkin hari ini jualan, besok mungkin enggak, kayak toko online, atau mungkin restoran yang baru buka, mungkin hari ini sepi, besok rame dan sebagainya. Dan kalau ngomong dari SDM itu mereka benar-benar orang-orang yang serabutan kerjanya. Jadi mungkin masih sendirian, kita kerja sendiri. Nah, mungkin kalau restoran ya contohnya, kita pagi masih ke pasar, motong-motong, masak, ngoseng-ngoseng, nanti ngelap meja, terus nyapa halo customer gitu kan. Malam ngelap-ngelap lagi, bersih-bersih, ngitung duit, besok pulang lagi ya. Terus pulang. Iya, itu kelas 1, kelas 2 tuh. Omset belum stabil. Bedanya apa? Kalau kelas 1 kita palu gada, karena kita belum tahu jati diri. Kayak bagusnya jual apa? Ya nggak apa-apa, itu teman-teman masih belajar, fase belajar kan. Kelas 2 tuh kita udah mengerucut, oke saya F&B, oh saya kopi, oh saya mungkin industri, oh saya mungkin jasa. Tapi karena udah mulai gitu, udah mulai jelas nih segmentasi pasar, terus mau ngomongin brandingnya kemana, arahnya kemana, tapi mungkin belum stabil. Nah baru kelas 3 ini tuh kalau udah punya omset minimal 10 juta lah, omset yang udah mulai stabil, dimana kita bisa mulai delegasikan sama tim kelas awal, admin, OB. Kalau restoran tadi ya mungkin ada D, belanjanya ini, ada belanja K, motongnya gini, masangnya gini, nanti ngelayaninnya gini. Kita mungkin delegasi, kita mungkin sebagai kayak restoran manajernya. Jadi kita ngawasin, kita yang nanti ngecek, wah ini keasinan, wah ini mana nih resepnya, kita bikin SOP. Nah itu kelas 3 tuh. Nah kalau ngomongin kelas 4, itu dimana kalau kita udah mau ekspansi berapa cabang. Jadi kita jadi area manager kan, udah punya middle level management. Nah itu dia benar-benar apa ya, fokusnya adalah untuk quality control setiap cabang, dan kita masih ngawasin keliling dengan sistem tuh, udah mulai struktur, udah mulai terstruktur, standarisasi, SOP, job desk, job spec segala macam. Kelas 5, posisi tadi area manager harus digantikan lagi sama tim dong, kita harus naik lagi. Nah ini mungkin mau ngomongin ekspansinya mau kemana. Nah terus sama kelas 6 itu exitnya, legacy projectnya. Mau ngomong IPO kah, franchise kah, merger kah, akuisisi kah, dan lain-lain, tembak dana venture capital lah, permodalan. Nah cuman kalau ngomong fokusnya, biasa kelas 1, 2, 3 nih UMKM yang baru mulai, itu fokusnya tuh adalah untuk penjualan, omset. Jadi omset pertama. Betul. Jadi kelas 1 sampai 3 tuh kalau rajin, itu 6 sampai 12 bulan bisa dicapai. Kelas 1 sampai kelas 3, karena kan nyari omset. Jadi 80% waktu kamu itu digunakan untuk kegiatan mencari omset, canvassing kayak, tebas hutan kayak, mau ngomongin dari social media marketing kayak, mau ngomongin door to door ini telemarketing, terserah, pokoknya yang penting cari omset. 20%-nya bikin sistem standarisasi. Nah kalau kelas 3 atau kelas 4 itu paling cepat 1-2 tahun. Karena apa? Kita ngomong struktur organisasi,
Dari yang tadinya semua kita pikirin sendiri, sekarang kita udah ada supervisor, manager ya, kita bisa mulai alokasi tim. Itu setiap kelasnya itu tuh punya tantangannya masing-masing. Dan biasanya kelas 4 kelas 5 juga 1-2 tahun kalau cepat. Gitu. Sama ke kelas 6 tuh. Jadi kalau ngomongin sampai ke IPO atau franchise aja kan 5 tahun kan? Minimal kalau franchise. Iya, jadi ya sebenarnya itu karena ada umurnya. Saya ngeliat dari situ dan kenapa bisa ngajar gini karena dulu karir saya tuh dulu waktu anak rantau KFC. Itu dari kasir, kumpul ayam, sampai akhirnya terakhir saya area manager, area training manager. Itu di pusat kota Melbourne CBD dan itu benar-benar kita ngomongin kalau SOP multinational company udah canggih banget, standarisasi, sudah pakem banget. Betul, bahkan standar kebersihannya kayak ayam tuh kalau udah dimasak umurnya cuma 90 menit. Kalau nggak kejual mesti dibuang. Kalau nggak udah ada bakteri. Di Indonesia nggak gitu. Jadi ngomong gini tuh benar-benar akhirnya saya bangun beberapa bisnis di sana, saya terapkan dan akhirnya bisa berkembang sampai ke kelas 6. Kalau kita di situ, makanya saya bisa ngajarin. Kalau itu, nah kalau dibilang apakah saya udah pernah IPO belum? Tapi kita karena kan komunitas, kita bisa saling share satu dengan yang lain. Jadi punya dapat. Iya, justru kalau kita saya nggak bilang saya paling pintar sendiri, Pak Marvin mungkin punya keahliannya sendiri ya kan. Jadi kita sama-sama saling melengkapi. Itu guna komunitas sebetulnya, gitu. Jadi ya kelas 1 sampai kelas 6 ini setiap pengusaha kan ngalamin, cuman mungkin mereka akan ada yang stop di kelas 5 atau kelas 4. Contoh pernah dengar ya, udahlah Clemens, segini udah cukup lah, udah bisa sekolah anak-anak luar negeri. Ya. Jadi bentar anaknya dipaksa pulang, suruh nerusin kan? Nah, terus nanti slack tuh. Padahal kan mungkin saya contoh, papa introvert, melankolis, pragmatis. Clemens extrovert, sanguin, koleris. Ujung itu positif banget, ujung-ujungnya itu kan. Dia KAP, partner sama Om. Lah, kalau saya disuruh nerusin, iya, itu kan detail banget kan. Dulu saya kuliahnya akuntansi keuangan, jadi ya minimal tahu lah, bisa baca laporan, bisa ini lah. Cuman kalau disuruh kayak ngaudit gini, waktu itu pernah pakai, waduh buset dah gua. Pusing lihat angka. Nah, itu yang akan terjadi pada saat kalau tidak tersistem. Kenapa nggak kalau warisin anak-anaknya kelas 6 tuh udah mikir sahamnya aja, tapi di-run secara profesional. Arahnya ke situ sih sebetulnya. Iya. Dan regenerasi gitu. Oh itu kayaknya problem di Surabaya kok kayaknya. Karena bisnis bisnis itu gimana? Tapi memang kalau dari kelasnya kita udah tahu bahwa itu kayak bukan misalkan jempol. Memang fase itu semua industri, semua bisnis itu nggak alami. Justru dengan adanya komunitas dari Pak Clemens ini kan kita ada kesempatan nih, mulailah dari curhat dulu aja. Nah dari situ kita nanti bisa grow bareng gitu sih. Banyak kok yang datang ke kantor saya mentorin nggak bayar, gratis aja karena komunikasi yang curhat dan kita arahkan. Makanya kalau tadi pertanyaannya bisnis mentor ya itu yang saya bantuin sebenarnya memberikan clarity aja, kejelasan. Oke, kamu harusnya gini, kamu tuh di kelas 4 kamu fokusnya di sini biar bisa naik ke kelas 5 atau kelas 6 gitu sih. Menarik sih Connectation. Mungkin Connectation di sini yang belum punya bisnis mentor kan. Ini nanti mungkin saya mewakili pertanyaan. Boleh. Caranya mencari bisnis. Mungkin Connectation di sini kayak aku punya bisnis, tapi cara nyari bisnis mentor itu gimana? Apakah aku harus ketemu orang-orang atau aku harus ikut networking atau ada kriteria khusus? Mungkin ada tips and trick dari Pak Clemens. Nah, kalau kita mau mencari mentor, sebenarnya gini, kalau kita sendirian kucuk-kucuk misalkan, contoh siapa yang di sini top rich list deh, siapa namanya gitu kan? Oh, contohnya yang di gedung ini, kita sebut nama lagi. Nggak usah. Pokoknya gedung ini. Dimanakah kita rahasia? Ya, misalkan kita kucuk-kucuk datang ketok-ketok ya kan. Misalkan Pak Marvin ya, orang yang punya gedung ini terus bilang, Pak Marvin, saya pengen bisnis Pak Marvin, mentorin dong. Siapa lu? Waktu kan semua 24 jam. Waktunya terbatas. Iya. Terus yang ngomong gini ke Pak Marvin berapa banyak? Banyak pasti kan yang DM yang nanti dia yang sosial medianya aktif. Iya, kan datang nanti mungkin nyamperin segala. Kalau semua ditanggepin, saya ngomong deh, member di Entrepreneur Society terdaftar 1.700-an all over Indonesia. Memang kita lagi kurasi lagi dengan ada e-course-nya sama ada platformnya namanya elite.id. Tapi ya tetap aja gitu loh untuk ngomongin kayak gitu kalau satu orang satu hari aja itu
3 tahun baru selesai. Nggak bisa ya kalau satu orang 1 jam itu setahun tuh baru habis kalau mentorin langsung. Kapan bisnisnya gue? Kan gitu. Iya, nah makanya jadi kalau cari mentor sebenarnya jawabannya adalah ikut aktif berkomunitas. Mungkin Connectpedia bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Mungkin belajarnya di kelas dulu nggak apa-apa. Di Entrepreneur Society juga nanti ketemu dengan teman-teman dari kelas. Jangan salah, jangan melihat yang cuma di panggung doang. Di ruangan kelas tersebut mungkin ada yang udah punya pengalaman 1-2 tahun lebih dulu, yang udah ngalamin mungkin kelas 1 kelas 2-nya lagi. Iya, mungkin ada yang ngalamin udah pernah ditipu atau ngalamin kan mentor loh. Ini kan kalau udah pernah ditipu, wah pasti kalau ada satu kalimat, kalau jadi pengusaha belum pernah ketipu belum jadi pengusaha. Tapi saya mungkin tapi kalau mau ngomongin mentor, ya kita bisa kenalan dengan siapapun, dan justru makanya kalau komunitas itu harus yang humble, yang mau makanya kalau kita di Entrepreneur Society kan logonya kan bulat tuh. Jadi ini siklus kehidupan. Kalau lagi di atas nggak boleh sombong, di bawah nggak boleh rendah diri juga, harus berani minta tolong gitu loh. Jadi saling tolong kan. Jadi connect juga tuh. Makanya kan yang di atas ini harus bisa terus membantu. Nah yang di bawah harus mau rendah hati untuk mendengarkan. Karena siklusnya, dan kita juga siklus ekonomi pasti berubah. Jadi dan kenapa warnanya emas? Ya karena kita kalau ngomongin ya mentalnya harus kuat kan, gitu loh. Harus ditempa dulu kalau menjadi pengusaha, dan kita tuh sebenarnya jadi kalau saya percaya nih yang saya ajarkan, kita harus jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Ya makanya warnanya emas, karena kita ceritanya ya emas. Bukan emas. Gitu. Menarik. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Johan untuk menutup sesi kali ini? Mungkin panjang. Mungkin gini ya. Kalau aku punya kesempatan tanya buat Pak Clemens, mungkin bukan harus soal bisnis, bisa tentang everything aja. Kita di sini juga ada audience, kita di sini kan ada netizen. Is there any the most recent tips yang dari Pak Clemens mau bisa bagikan untuk pendengar kita sekalian gitu? About everything ya, nggak harus tentang bisnis juga bisa. Tapi luas banget ya, ada yang spesifik. Kalau nggak saya bingung mau mana gitu. Boleh juga. 2023 nih, terutama mungkin kalau dulunya kan resesi gitu. Iya. Tahun lalu itu ramai ngomong resesi. Terus kemudian akhir tahun tadi sempat juga dengar, sekarang katanya serba AI dan sebagainya. What do you think about it? Is there any tips for us gitu? Oke, nah jadi teman-teman, saya selalu bilang kita udah ngadepin banyak hal ya. Dari pandemi, kita ngadepin kemarin lockdown, kita ngadepin udah dibuka lagi, terus endemi, terus katanya mau krisis. Nah jadi mungkin saya tarik mundur, ya ketahuan umumnya dong, jadi dalam setiap krisis tuh pasti ada peluang. Pesannya ini, tapi saya ceritanya gini. 97-98 kita krisis, saya udah ngalamin 3 krisis lah. 97-98 tuh waktu saya masih di bangku SMA. Nah itu benar-benar krisisnya sampai rusuh tuh, kacau ya kan. Tapi walaupun dulu itu bukan saya ngalamin, saya ngalaminnya rusuhnya, tapi ada mentor saya, itu dia baru lulus tuh tahun 95-96 dan dia mulai merintis pengadaan hardware komputer pada saat itu. Karena dia baru merintis ya, di 97-98 dolar naik gila-gilaan. Terus perusahaan banyak utang kolaps, banyak yang berbunuh diri segala macam ya kan. Tapi karena dia baru merintis, dia juga menyadari bahwa yang butuh komputer juga ada. Dia tahu nggak dia lakukan hal gila bang? Itu semua lagi pada kolaps, tapi dia pasang iklan koran. Jangan dulu iklan koran, ya digital. Iklan koran setengah halaman berat dia pasang tuh 3 bulan. 3 bulan, oke. Singkat cerita, sekarang dia udah TBK, udah omset udah ngomongin tech lah. Jadi ya memang semua itu dulu tuh dia merintis. Dia udah ada berapa perusahaan, ada 4-5 perusahaan sekarang udah TBK. Jadi benar-benar mulai dari situ merintis. Itu 98, bener. Mau lagi kolaps kayak apa? Ada. Terus 2007-2008 kita ngalamin. 2000 itu saya udah kerja, waktu itu full time saya udah merintis bisnis juga, sampingnya di sana ada dari kos-kosan sama day trip untuk tour. Nah ngurusinnya anak-anak rantau. Jadi saya emang dulu kenapa bikin komunitas pengusaha, karena dulu saya bikin komunitas anak rantau. Tujuannya cuma buat ngebantuin supaya anak rantau transisinya nggak sesulit saya adaptasi. Jadi belajar kayak naik kendaraan umum, nyari kosan, nyari kerjaan, nyari temen. Nah, memudahkan. Karena dulu nggak seperti sekarang, ya kan? Nah, digital semua. Iya, dulu itu juga saya merintis dari jual kartu telepon, gara-gara ada komunitas tersebut. Membantu secara tulus, tapi kita jadi sadar nggak sadar memposisikan diri sebagai expert.
Nah, singkat cerita, 2007-2008 itu saya udah mulai kritis. Nah, krisis kan? Iya. Saya masih kerja full time, tapi saya lihat di Amerika ada bank yang kolaps. Makanya kenapa kita perlu awas melihat situasi dan kondisi. Berita kita mesti tahu. Bank kolaps, saham bank-bank yang lain pada turun semua, tapi pemerintah bail out. Kenapa ditolong? Karena kalau bank sampai kolaps, itu ekonomi kolaps. Ekonomi kolaps itu rusuh. Nah, itu Amerika. Saya melihat di Australia waktu itu posisi saya melihat saham bank juga turun, tapi mereka ada jeda nih berapa minggu sampai 1 minggu sampai 1-2 bulan jedanya. Saya tahu sahamnya turun, wah saya all in, semua tabungan gue masukin karena bank nggak mungkin bangkrut. Waktu itu saya beli Commonwealth, dia duduk biasa posisinya tuh $50-an ya, turun sampai 25,5. Itu tapi udah mahal tuh untuk per lot ya. Sampai ANZ waktu itu dia dari 25 sekian saya beli dengan semua tabungan saya dan gaji itu, kalau gaji dibayar per 2 minggu gua all in. Beli sampai 3 kali. Semua all in. Jadi benar-benar saya beli di 10.50, 11.50 sama 12. Sekarang shiftingnya udah di 25.30. Terus kalau ngomongin Commonwealth ya sekarang normalnya di 60-65. Kemarin krisis aja yang terakhir nih 2020 ini pandemi, mereka sempat turun. Kalau kita melihat ada perbankan lagi di Indonesia, BBRI, BBCA, sempat bahas ya kemarin ya. Kalau krisis itu siklus 10 tahun. Jadi kalau kita lagi ngeliat di situ, orang-orang yang pada lagi dumping, sahamnya lagi rendah, tapi kita tahu ini blue chip nih nggak mungkin sampai kolaps. Jadi peluangnya ada. Peluangnya justru diambil di situ. Nah kalau ini kan kita sudah masa lalu. Jadi kalau dibilang sebenarnya krisis, di dalam setiap krisis teman-teman tuh pasti ada peluang. Tinggal bagaimana cara kita mau mencari peluang tersebut. Mungkin kalau ada waktu singkat saya jelasin 4 esensi kewirausahaan ini. Bisa? Ya, boleh. 4 esensi kewirausahaan ini tuh pakem, karena pakemnya ini yang saya ajarkan di Entrepreneur Society untuk memulai usaha dengan modal minim. Yang pertama kita harus punya mindsetnya peluang ada di mana-mana. Setuju dulu nih. Kalau kita setuju gitu, jadi mau di krisis kayak apa? Kita melihat waktu pandemi ada bisnis yang kolaps, tapi ada bisnis yang terbang loh. Kesehatan. Kenapa saya ada perusahaan kesehatan? Ya kan? Digital marketing itu orang-orang malah rekrut. Iya. Waktu 2020 pada pemecatan saya rekrut, puji Tuhan. Terus jadi ada beberapa bisnis yang turun, tapi ada beberapa bisnis yang naik tuh. Nah kita melihat seperti itu, peluang ada di mana-mana. Tapi kuncinya itu yang kedua. Esensi kewirausahaan nomor 2, fokus untuk bantu orang lain dulu. Rezekinya datang belakangan. Maksudnya apa nih? Wah ini lagi bangkrut aja, lagi ekonomi susah, mau bantu gimana? Bantu itu nggak perlu bagi-bagi duit, tapi kita cari model bisnis yang menjadi solusi dari permasalahan banyak orang. Contoh pandemi, di lockdown, di Surabaya lockdown ya? Lockdown juga kan? Lockdown orang masih butuh apa? Makanan. Makanya kenapa yang online naik kan? Ya. Terus mereka kalau sakit mau ke rumah sakit ya? Takut kan? Takut. Ke dokter mau ke apotek berani ya? Takut kan? Ya. Kantor. Jadi jasa antar itu 3 bisnis berkembang gara-gara apa? Karena mereka fokus menjadi solusi dari problem yang ada. Walaupun sekarang udah pada gini, akhirnya banyak yang shifting lagi nih. Kafe dulunya sepi, terus online-nya banyak. Sekarang kafe mulai rame, online-nya turun. Tapi ya harus selalu beradaptasi. Nah yang ketiga ini praktisnya tuh jual produk, barang atau jasa orang lain terlebih dahulu kalau baru merintis ya. Jadi jualan dulu punya orang sampai bisa ciptain brand sendiri. Dan yang keempat, modal itu penting, tapi bukan suatu keharusan. Maksudnya apa? Modal kita kadang kalau orang bilang mau mulai usaha tuh perlu modal finansial yang besar. Banyak yang kemarin dipecat kan, kehilangan ini suami atau istrinya kehilangan pekerjaan, di rumah bikin risol. Terus habis itu di brandingin pakai stiker, jual online. Akhirnya sekarang ada beberapa member kita di Entrepreneur Society, termasuk ada yang di Gunung Kidul itu jualan bakso namanya kalau cek di Instagram warung Cakmun. Dulu waktu pertama-tama dia fotonya mah ngasal, terus saya ajarin fotografinya yang bagus, angle-nya yang bagus gitu kan, sampai akhirnya dia postingnya bagus, terus dia bisa jualan sekarang frozen. Jadi dia jualan sampai ke Cibubur. Waktu Lebaran tahun lalu tuh saya kirimin tuh frozen buat teman-teman yang pengen Lebaran tuh, itu bakso warung Cakmun. Jadi benar-benar kayak kita tuh dipaksa untuk melihat dunia tanpa batas dari pandemi ini. Kalau kita mau fokus peluangnya ada, nggak usah takut. Dan modal kita tuh bisa waktu, tenaga, ide, otak, relasi. Makanya networking. Gitu. Makanya kenapa demen banget kayak gini bisa ketemu teman-teman baru. Thank you banget sudah diundang. Itu semoga nanti bisa ada yang kolaborasi ke depan. Nanti kalau ke Jakarta minimal udah punya teman satu. Gitu ya. Yakin gitu. Semoga menjawab tadi pertanyaannya ya. Di setiap krisis pasti ada peluang. Kuncinya 4 esensi itu teman-teman. Itu aja.
Kalau kita bisa percaya itu udah nggak perlu takut lagi. Oke. Mintanya tips, dapatnya langsung satu paket mic. Tak planners. Nggak apa-apa ya. Panjang nggak apa-apa ya. More than welcome. Siap. Oke, Connect Vision, demikian juga podcast Connect Stories pada episode kali ini. Thank you semua yang sudah mengikutin. See you on the next Connect Stories. Bye-bye. Dadah semua.